Perkenalkan, nama saya Retri Suryani. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan tentang sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Nah, hak dan kewajiban adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita akan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kita. Terima kasih. Saya akan coba menjelaskan tentang tema sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Nah, hak dan kewajiban diri adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, kesadaran akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, ada hak yang harus diperoleh, serta kewajiban yang tidak boleh diingkari. Sebagai warga sekolah, kemudian warga masyarakat, kemudian maupun warga negara. Jadi, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai anak sekolah, warga masyarakat, maupun warga negara. Selanjutnya, menurut John Salmon, hak dalam artian sempit suatu istilah yang umumnya sudah diketahui sebagai pasangan dari kewajiban. Nah, yang selanjutnya, hak dalam arti kemerdekaan, yaitu hak yang memberikan kemerdekaan atau kekuasaan untuk seorang individu dalam melakukan, menerima, bahkan memiliki segala sesuatu dengan maksud untuk tidak melanggar atau mengganggu. Selanjutnya, hak dalam arti kekuasaan adalah hak yang diterima individu digunakan untuk melalui jalan dan metode hukum. Hak dalam arti kekebalan yakni hak yang memiliki potensi serta kuasa untuk membebaskan seseorang individu dari kekuasaan hukum individu lain. Selanjutnya, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, di sini tiap pelajar memiliki hak berupa hal-hal yang harus diterima dan dapat dituntut karena status sebagai warga sekolah. Hal tersebut dapat berupa hak yang melekat dalam diri pelajar sebagai manusia, yakni hak asasi manusia, HAM ya. Hak yang dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan sosial tempat belajar, dari lingkungan sekitar tempat ia belajar, ataupun hak yang ditentukan oleh konstitusi dan berbagai norma hukum yang mengatur hak pelajar. Jadi, sebagai warga sekolah, kalau kita sekolah itu kita mendapatkan hak untuk belajar, mendapatkan lingkungan yang nyaman, terus teman-teman yang support, yang mendukung kita, gitu. Selanjutnya yakni hak yang harus diterima dapat dituntut sebagai pelajar sebagai warga sekolah. Yang pertama, mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakang. Jadi maksud di sini adalah tidak melihat dia misalnya anak guru, kemudian dia anak pejabat lalu dibeda-bedakan. Nah, itu tidak boleh di dalam sekolah, dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan di area sekolah. Jadi kita di dalam sekolah itu mendapat perlindungan ya dari misalnya di sana ada penjaga, ada satpam dan guru-guru yang lain serta teman-teman. Kemudian yang ketiga, suasana yang kondusif untuk belajar, suasana yang nyaman ya, seperti di kelas ataupun di perpustakaan. Kemudian yang keempat, mendapatkan ilmu pengetahuan. Tentu kalau di sekolah itu ya ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari seorang guru. Selanjutnya, mengembangkan kualitas diri, kemudian menggunakan fasilitas dan layanan di sekolah. Jadi fasilitasnya apa saja? Ada perpustakaan, kemudian ada misalnya tempat main badminton dan semuanya. Kemudian yang terakhir itu mendapatkan mendapatkan teman tanpa membeda-bedakan suku. Jadi di Indonesia kan ada banyak budaya ya, ada banyak suku gitu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman ini dari sini, teman itu dari situ, nggak boleh. Jadi kalau di sekolah itu semuanya satu, bersatu padu. Selanjutnya yakni hak anak dalam keluarga. Nah, anak di dalam keluarga itu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itu sudah tentu ya, udah wajib gitu. Yang kedua selanjutnya berhak mendapatkan tempat tinggal, makanan dan minuman bergizi serta pakaian yang layak. Tapi kita sebagai seorang anak tidak perlu menuntut
tempat tempat tinggalnya harus bagus gitu, enggak harus misalnya harus sama kayak orang, yang penting ada tempat tinggal dan bersama orang tua gitu ya. Kemudian berhak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarga. Selanjutnya berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam keluarga. Jadi sesama keluarga itu kita harus melindungi, harus saling sayang ya. Yang selanjutnya berhak mendapatkan kesehatan yang layak. Selanjutnya berhak didengar pendapatnya. Nah, jadi pendapat anak itu berhak didengar juga oleh keluarga. Maksudnya jangan sebagai orang tua, jadi kita harus mengatur-ngatur gitu gini, anak anak kita harus seperti ini, tidak. Jadi kita juga harus mendengar pendapat dari anak kita, maunya gimana gitu. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang hak, selanjutnya kita masuk ke kewajiban anak dalam keluarga. Apa kewajiban anak dalam keluarga? Yang pertama, wajib banget menghormati kedua orang tua dan semua anggota keluarga yang lebih tua daripada kita. Selanjutnya, menyayangi orang tua dan semua anggota keluarga. Dan selanjutnya mendengarkan nasihat orang tua. Terus selanjutnya mematuhi peraturan keluarga. Jadi di dalam rumah tangga itu, di dalam keluarga itu ada peraturannya, bukan hanya di sekolah. Misalnya pulang malam jam 9 gitu. Nah, di rumah itu ada aturannya. Misalnya jam 8 udah di rumah, atau misalnya sebelum maghrib itu udah di rumah gitu. Jadi tergantung di rumah masing-masing. Selanjutnya, saling menjaga keluarga. Jadi nama baik keluarga itu harus dijaga. Jangan sampai kita menggibah ya, mengomongin keluarga kita sendiri sama tetangga, sama orang lain. Intinya menjelek-jeleki itu tidak boleh. Jadi kita saling menjaga. Selanjutnya, menghormati pendapat keluarga yang lain. Jadi sesama berkeluarga itu kita harus saling menghormati pendapat keluarga yang lain. Hak anak di masyarakat, apa sih hak anak di masyarakat? Yang pertama, mendapatkan lingkungan yang bersih, kemudian berteman dan bermain dengan teman di sekitar rumah. Selanjutnya, mendapat kasih sayang dan perhatian dari warga sekitar. Selanjutnya, diawasi dan dijaga ketika di jalan raya, berhak mendapat perlindungan hukum, berhak mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, biasanya di masyarakat itu ada acara gitu kan, ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya 17 ya, acara 17, kemudian Maulid Nabi. Jadi kita harus berkecimpung di sana, berbaur dengan masyarakat. Nah, di sini kewajiban anak di masyarakat apa itu? Yang pertama, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Selanjutnya, berbuat baik dengan tetangga dan sekitar rumah. Selanjutnya, menjaga nama baik keluarga di lingkungan masyarakat, mematuhi peraturan yang berlaku, menghormati seluruh warga masyarakat, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yakni, menurut Profesor, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika dipenuhi. Kewajiban sebagai warga sekolah. Yang pertama, menghormati para guru dan staf, menghargai siswa lain tanpa membeda-bedakan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Selanjutnya, memelihara gedung halaman dan fasilitas yang telah disediakan sekolah. Kemudian, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat, menggunakan berbagai fasilitas umum yang telah disediakan, mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kemudian mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk gangguan. Hak tiap warga negara. Yang pertama, pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudian bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, kemudian mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selanjutnya mendapatkan jaminan kemerdekaan tiap warga untuk memeluk agama dan keyakinannya. Kewajiban warga negara.
Yang pertama, menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, ikut serta dalam urusan pertahanan dan keamanan negara, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Terakhir, kesimpulannya, kesadaran akan hak dan kewajiban tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat yang mempunyai tanggung jawab sesuai dengan bidang dan tugas dan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah kehidupan masyarakat saat ini, sangat dibutuhkan adanya kesadaran penuh tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mampu menuju Indonesia sejahtera. Namun, kesadaran diri dan hak ini harus dipupuk dari sejak dini. Dengan tumbuhnya kesadaran ini akan hak dan kewajiban, maka akan menumbuhkan rasa cinta pada tanah air yang merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.